Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Factors. Nah, sebelumnya, Alhamdulillah kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pendampingan usaha dengan tema legalitas usaha. Nah, tema ini sangat penting banget nih bagi para pelaku usaha agar bisnis yang dijalankan memiliki dasar hukum yang jelas, bisa lebih terpercaya, serta memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Adele dan saya yang akan bertugas sebagai moderator pada acara kali ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya undang Ibu Joanna yang akan menjadi pemateri legalitas usaha pada hari ini. Dipersilakan Ibu Joanna. Halo, selamat siang mungkin kalau siang ya, atau apapun saat ini waktunya Bapak Ibu saat menyaksikan video ini. Terima kasih sudah bergabung dan kali ini kita ketemu lagi. Kalau sudah pernah ketemu ya, perkenalkan saya Joanna, saya dari FACT Indonesia. Dan di sini kami akan menjelaskan sedikit terkait legalitas usaha. Harapannya Bapak Ibu di sini yang punya usaha itu sudah mulai mempersiapkan apa saja legalitas usahanya. Oke, kali ini kita akan bahas terkait legalitas usaha. Harapannya Bapak Ibu di sini yang punya usaha itu mulai sadar tentang pentingnya legalitas usaha karena setiap pemilik usaha itu harus diupayakan untuk punya legalitas usaha. Legalitas usaha itu layaknya sebuah KTP ya Bapak Ibu. Jadi identitas memang yang harus kita miliki sebagai pelaku usaha. Nah, manfaatnya apa aja? Manfaatnya yang pertama pasti itu artinya kita patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga mendapatkan perlindungan hukum karena kalau misalnya Bapak Ibu ini usahanya itu ternyata adalah pedagang kaki lima. Tapi kalau sudah punya nomor induk berusaha atau izin berusaha, maka Bapak Ibu akan mendapatkan perlindungan usaha. Dan otomatis yang ketiga itu adalah memudahkan Bapak Ibu dalam pengembangan bisnis. Kebayangkan kalau misalnya kita lihat di swalayan itu selalu kemasan-kemasannya dilengkapi dengan legalitas usaha. Contohnya, kalau beli keripik pasti ada tulisannya PIRT-nya atau mungkin halalnya seperti itu. Jadi dengan persyaratan tersebut akan memudahkan produk Bapak Ibu untuk makin berkembang bisnisnya. Kemudian melalui legalitas usaha itu juga bisa menjadi media promosi karena ini adalah salah satu keunggulan ya yang dimiliki oleh produknya Bapak Ibu. Dan selain itu, hal ini juga adalah salah satu syarat untuk keperluan bisnis. Jadi kalau mau ikut tender di suatu tempat, itu biasanya ditanyakan dulu, legalitasnya sudah ada atau belum. Tuh. Nah, persyaratannya, biasanya kalau kita mau mengurus legalitas sebuah usaha, kita perlu menampilkan foto produknya. Kalau usahanya dalam bidang jasa, berarti adalah bukti-bukti kalau kita memang berkecimpung di dunia itu. Kemudian harus ada emailnya. Usahakan emailnya ini masih bisa menerima ya, jangan sampai memorinya penuh. Kemudian juga KTP, nomor HP atau nomor WA yang aktif, serta NPWP. Kalau nggak punya NPWP bagaimana Bapak Ibu? Tenang aja, semuanya bisa diatur. Oke, berikutnya lagi, jenis legalitas itu ada beberapa. Kali ini kita akan coba batasi, bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah NIB atau nomor induk berusaha. Ini yang paling dasar yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sebelum mengurus perizinan-perizinan lainnya. Kemudian, kalau sudah punya NIB, jika usahanya memang di bidang makanan yang bisa tahan minimal 7 hari, maka Bapak Ibu wajib untuk mengurus PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga. Selanjutnya, jika bukan pangan, Bapak Ibu juga bisa mengurus sesuai dengan yang dibutuhkan. Contoh kalau peternakan berarti biasanya perizinannya adalah NKV. Kalau misalnya produknya ini tadi ternyata juga bukan itu semua, bisa juga diurus halalnya seperti itu. Kita akan bahas satu persatu dulu. Paling dasar yaitu NIB. NIB atau nomor induk berusaha itu manfaatnya apa aja? Yang pertama, memudahkan akses kalau Bapak Ibu ingin mengajukan kredit usaha rakyat.
Kemudian melalui pendaftaran NIB, Bapak Ibu juga akan memperoleh pelatihan yang biasanya diberikan oleh Dinas Koperasi setempat. Selain itu juga, kalau punya NIB bisa membuat legalitas untuk persyaratan-persyaratan yang lainnya. Dan juga bisa tepat sasaran dalam memperoleh program dari pemerintah. Jadi biasanya pemerintah itu punya beberapa program dan salah satu penerima manfaatnya wajib punya legalitas usaha atau NIB-nya. Dan yang terakhir, kalau punya NIB, biasanya akan dimudahkan untuk memasuki komunitas-komunitas resmi di daerah setempatnya Bapak Ibu. Nah, dalam pengurusan NIB, Bapak Ibu, nanti akan ditanya, usahanya ini sebenarnya usaha apa? Dari usahanya Bapak Ibu tersebut, barulah kita klasifikasikan melalui baku lapangan usaha atau dikenal sebagai KPLI. Contoh, kalau usahanya ternyata adalah toko, maka ada kodenya sendiri, misalnya 47 sekian-sekian. Kalau usahanya ternyata adalah ternak, ada lagi kodenya sendiri, 0 sekian-sekian-sekian, misalnya seperti itu. Itu untuk memudahkan. Jadi klasifikasi ini memang untuk memudahkan dalam pergeseran kegiatan ekonominya di Indonesia. Oke, berikutnya adalah persyaratan dan kelengkapan data kalau Bapak Ibu akan mengurus legalitas usaha khususnya yang NIB ya atau nomor induk berusaha. Yang pertama wajib punya itu adalah KTP dan terdaftar dan belum pernah mendaftar di akun OSS. Yang kedua adalah email aktif, jangan sampai emailnya tadi penuh, serta nomor WA. Yang ketiga NPWP, tapi ini sifatnya opsional. BPJS Kesehatan juga opsional. BPJS Tenaga Kerja juga opsional. Jadi kalau tidak punya pun tidak apa-apa. Oke. Persyaratan berikutnya apa lagi? Ini kalau bisa di-capture ya, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah nama usaha. Jangan sampai namanya hanya toko gitu aja. Harus ada namanya, misalnya toko Barokah atau donat Ginu, misalnya seperti itu. Kemudian harus tahu luas lahan usahanya berapa. Yang ketiga, alamat lengkap usahanya di mana, sampai dengan RT, RW-nya. Dan yang keempat adalah apakah kegiatannya ini sudah berjalan atau belum. Kalau sudah, mulai kapan. Kalau belum, rencananya kapan. Jadi kalau Bapak Ibu masih dalam tahap perencanaan pun, itu sebenarnya Bapak Ibu juga tetap bisa mengurus nomor induk berusaha. Berikutnya modal. Modalnya kira-kira dalam waktu 3 bulan yang dikeluarkan ini berapa? Serta jumlah tenaga kerjanya ini berapa. Jumlah tenaga kerjanya ini dibedakan ya nanti. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, apakah juga ada yang disabilitas, jika ada itu juga disebutkan nanti berapa. Kemudian adalah kapasitas produk per tahun. Jadi kira-kira omsetnya setahun ini berapa. Itu kalau usaha-usaha perdagangan. Tapi kalau usahanya misalnya dalam bentuk laundry, Bapak Ibu, biasanya yang ditanya adalah dalam 1 tahun itu berapa kilo yang diterima. Dan nomor 8 ini adalah yang paling penting karena ini yang terupdate di tahun 2026, yaitu Bapak Ibu harus punya foto depan lokasi usaha. Kalau misalnya itu rumahnya Bapak Ibu, difoto saja rumahnya. Serta titik koordinat usaha. Nah, kalau kesulitan biasanya bisa ketahuannya itu lewat Sherlock gitu ya. Biasanya akan muncul titik koordinat usahanya. Ini adalah beberapa contoh dokumen yang biasanya diperlukan. Jadi beberapa surat pernyataan mandiri terkait tata ruang, serta surat pernyataan kalau memang lokasinya memang betul ada di sana. Nah, format-format ini nanti akan kita bagikan jika Bapak Ibu membutuhkan. Selain itu, kenapa kok tadi ditanyakan titik koordinat? Karena harus ditempel di Maps-nya, itu nanti akan dibuat dokumennya seperti yang ada di contoh. Nanti Bapak Ibu juga bisa mendownload ya untuk template formatnya ini nanti. Jadi kita harus memenuhi ini semua, ada titik koordinatnya, ada alamat lengkapnya, seperti itu contohnya. Setelah itu semua terisi, nanti akan langsung terintegrasi kepada web lain yang namanya adalah AMDAL. Di sini Bapak Ibu harus melakukan penapisan. Jika penapisannya berhasil, maka akan muncul surat seperti yang ada di samping itu ya.
hasil penapisan otomatis akan muncul seperti itu. Kalau sudah muncul, baru bisa dilanjutkan untuk pengurusan nomor induk berusahanya. Nah, kalau sudah selesai semua, apa aja yang didapatkan setelah mengurus NIB? Pasti nomor induknya keluar. Yang kedua adalah persyaratan pernyataan mandirinya juga keluar. Serta itu yang ketiga, surat pernyataan usaha mikro. Jadi ini memang menyatakan kalau usahanya mikro atau kalau usahanya makro juga nanti akan keluar juga. Berikutnya lagi nanti akan ada SPPL-nya yang dikeluarkan oleh AMDAL serta pernyataan mandiri kalau kita sanggup untuk menjalankan K3L. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait PIRT. Perlu diingat kembali yang NIB tadi kalau sudah terbit, Bapak Ibu yang usahanya di produk makanan, olahan pangan, bisa langsung mengurus untuk PIRT-nya. Tapi syaratnya adalah harus bisa tahan 7 hari di suhu ruang. Ini adalah contoh dari PIRT atau sertifikat yang sudah dikeluarkan. Seperti ini kurang lebih. PIRT ini sebenarnya adalah bukti penyampaian kalau kita ini memang berkomitmen untuk menjaga mutu serta memang layak untuk diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. Oke, manfaatnya PIRT yang pertama adalah terjaminnya konsumen, aman produknya memang layak untuk diedarkan. Konsumen jadi akhirnya lebih percaya, oh ini udah tersertifikasi nih, udah keluar nih sertifikat izin edarnya. Kemudian juga mampu bersaing, serta meningkatkan pendapatan usahanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sempat titipkan ke beberapa swalayan-swalayan besar. Persyaratannya untuk mengurus PIRT adalah satu, produknya harus sesuai ketentuan, minimal 7 hari tadi ya di suhu ruang, serta tempat usahanya ini boleh kok menyatu dengan tempat tinggal. Ini akan berbeda kalau misalnya nanti pengurusannya BPOM. Untuk pengurusan BPOM itu tidak boleh bersatu dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ini bisa diproduksi mulai dari yang mesinnya itu sudah otomatis ataupun mesinnya masih manual, masih pakai pisau biasa, itu tetap bisa mendapatkan PIRT. Apa aja data-datanya yang dibutuhkan? Harus ada NIB-nya dulu, kemudian yang kedua harus punya merek, nggak boleh cuman rempeyek kacang hijau, nggak bisa, harus ada mereknya. Rempeyek kacang hijau gurih tenan, misalnya seperti itu. Kemudian ada nama produknya juga, nama produk tadi itu yang rempeyek ya, kalau merek yang tadi itu contohnya adalah gurih tenan, misalnya seperti itu. Kemudian jenis kemasannya, ini harus disampaikan. Kemasannya dalam bentuk apa? Plastika atau aluminium foil kah atau toples atau seperti apa itu harus jelas. Kemudian berat bersihnya serta masa simpannya. Jadi lamanya ini berapa lama ya kalau disimpan di suhu ruang bisa bertahannya. Makanya biasanya di produk-produk akan muncul expired date-nya atau tanggal kadaluarsanya. Dan yang nggak kalah penting adalah komposisi. Jadi harus detail ya komposisinya mulai dari yang paling banyak. Misalnya yang paling banyak ternyata adalah tepung. Tepungnya harus disebutkan terlebih dahulu. Kemudian juga yang dibutuhkan adalah desain label. Desain label nanti kami akan berikan contohnya Bapak Ibu. Serta foto tanda tangan di atas kertas putih. Untuk apa foto ini? Karena nanti Bapak Ibu akan diminta untuk upload dokumen yang menyatakan komitmen bahwa ini memang layak untuk diedarkan. Dan template-nya juga nanti kami bisa siapkan di salah satu folder yang bisa di-download oleh Bapak Ibu. Jadi kurang lebih tahapannya adalah yang pertama setelah keluar NIB-nya, kemudian kita cocokkan dengan langsung terintegrasi ya pengurusannya ke BPOM. Dari BPOM itu nanti kita harus download suratnya. Setelah kita lengkapi dengan tanda tangan kita, baru kita sinkronkan dengan OSS-nya dan baru akan keluarlah setelah sinkron semuanya, data-datanya keluarlah nomor induk izin edarnya. Kurang lebih seperti itu proses-prosesnya. Nah, ini adalah salah satu contoh label pangan olahan. Jadi ada nama dagangnya. Nama dagangnya adalah Cindy.
Produknya apa? Keripik ikan bilis. Ada fotonya, ini harus diupayakan ya. Kemudian kebetulan ini sudah mengurus halal, jadi ada logo halal boleh dicantumkan. Tapi kalau bisa logo halalnya yang sudah baru ya, yang baru sekarang warnanya ungu. Kemudian ada nama dan alamat produsen. Kemudian ada nomor izin edarnya, karena kan nanti akan keluar ya PIRT-nya. Kemudian juga ada keterangan kadaluarsa serta keterangan isi bersihnya. Nah, untuk yang di sebelahnya lagi ada daftar bahan, informasi alergen, kemudian kode produksi. Kode produksi ini wajib ya, tapi untuk daftar bahan dan lain-lainnya itu tenang aja ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu dipenuhin pun tidak apa-apa gitu ya. Karena prosesnya memang cukup sampai di kadaluarsa, kode produksi, nama, merek, foto, seperti itu. Kalau tadi adalah contoh yang kompleks, ini adalah contoh yang lebih simpel. Seperti ini pun itu juga sudah bisa lolos. Jadi nggak semuanya bisa lolos, yang penting mengandung unsur-unsur. Nah, contohnya di sini unsur komposisinya sudah masuk, unsur rasanya ada, kemudian pemproduksinya ini adalah dapur siapa, lokasinya di mana, ada kalau pesannya bisa di mana, keterangan berat bersihnya berapa, serta tanggal kadaluarsa dan kode produksinya juga sudah lengkap di sini. Oke, jadi setelah mendapatkan itu semua, persiapannya apalagi yang akan didapatkan atau yang perlu kita siapkan, yaitu adalah checklist jadwal kebersihan, karena biasanya akan ditinjau oleh Dinas Kesehatan. Kemudian daftar peralatannya, alat-alat yang dipakai itu apa aja, prosesnya bagaimana, ada diagramnya. Diagramnya mulai dari prosesnya pemasakan, kemudian pemasakannya ini bagaimana, digoreng kah, atau mungkin direbus kah, atau seperti apa, harus ada diagramnya. Serta ada SOP-nya, denah lokasi produksi, serta tata tertib, dan yang terakhir adalah penentuan kode produksi. Penentuan kode produksi bisa ditentukan sendiri oleh Bapak Ibu. Nah, yang ketiga perizinannya, kalau produk yang bukan makanan, tapi makanan juga bisa, yaitu adalah sertifikasi halal, yang sekarang warnanya ungu itu ya. Nah, pengertian dan tujuannya adalah ini memang dikeluarkan oleh MUI untuk menjamin bahwa produk ini memang halal, gitu ya. Jadi memberikan kepastian kalau produknya ini halal dan aman dikonsumsi oleh beberapa pihak tertentu. Oke, manfaatnya apa sih? Nah, otomatis nih pasti produknya lebih mudah untuk dijual, serta memberikan jaminan untuk para konsumen, meningkatkan kepercayaan pelanggan, bisa menambah keunikan penjualan, kemudian juga pemasarannya lebih mudah, serta juga bisa merambah ke pasar halal global lainnya, seperti itu. Persyaratannya apa aja? Nah, ini ada beberapa persyaratan, harus menggunakan produk-produk yang memang halal ya. Dan juga proses produksinya harus dipastikan halal. Misalnya kalau ayam, cara penyembelihannya juga harus halal. Kalau menggunakan daging sapi, penyembelihnya pun prosesnya juga harus halal. Dan yang ketiga yang paling penting tadi, harus sudah punya NIB. Punya lokasi, alat prosesnya tadi semuanya halal, dan yang tidak halal itu terpisah. Jadi memang dipisahkan antara alat proses yang halal dan yang tidak halal. Kemudian kalau sudah punya yang lainnya seperti PIRT tadi boleh dicantumkan. Oke. Nah, berikutnya lagi syarat-syaratnya adalah jenis produk-produk yang memang mengandung unsur hewani, ini memang harus disembelih di tempat yang sudah bersertifikat halal. Kalau produknya misalnya adalah keripik bakso gitu ya kan, karena ada unsur baksonya dan baksonya ini berasal dari rumah potong hewan gitu ya. Nah, ini harus dari rumah potong yang sudah bersertifikat halal. Kemudian kalau memang ini usaha rumahan juga harus dijelaskan kalau ini usaha rumahan. Selanjutnya adalah proses pengawetan produknya ini sederhana. Jadi tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan. Data-datanya yang harus disiapkan,
NIB itu pasti nomor satu. Daftar bahan dan mereknya. Mereknya ini penting Bapak Ibu, karena dari merek ini akhirnya bisa dilihat mereknya halal atau tidak. Misal kita sebut contohnya adalah bumbu masak R gitu ya kan. Di bumbu masak R ini ada logo halalnya tidak? Itu akan dipastikan nanti ya oleh tim yang akan eh, mengunjungi tempatnya Bapak Ibu. Kemudian harus ada alur produksi, ada foto yang sudah dikemas, serta foto tempat produksinya juga harus dilampirkan atau disiapkan. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah bahas cukup banyak sekali tentang legalitas usaha. Mulai dari yang paling dasar yaitu NIB atau nomor induk berusaha. Yang kedua, untuk produk makanan yang memang bisa bertahan 7 hari di suhu ruang, perlu yang namanya PIRT. Kalau misalnya kurang dari 7 hari, maka Bapak Ibu bisa juga mengurusnya dengan menambah legalitas berupa halal. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik untuk mendownload tadi format-formatnya yang dibutuhkan tadi supaya lebih mudah dalam pengurusannya, bisa di-scan melalui scan barcode berikut. Dan kalau Bapak Ibu kesusahan, nanti Bapak Ibu juga bisa langsung tanya-tanya ke Mbak Adel. Mbak Adel nanti akan menjelaskan terkait bagaimana sih cara pengurusannya dan lain-lain. Mungkin itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan dan lain-lain, bisa disampaikan juga di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Saya senang sekali bisa berbagi dan semoga hal ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, baik yang mau memulai usaha maupun yang sudah mempunyai usaha. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas dan saya kembalikan kepada Kak Adel. Oke, baik, Factors. Akhirnya selesai juga dan kita saat ini sedang ada di ujung materi pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Joana atas materi yang sangat informatif dan bermanfaat mengenai legalitas usaha. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan membantu Factors dalam mengembangkan usaha yang lebih profesional dan juga berkelanjutan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung, baik dari segi teknis maupun penyampaian. Dan izinkan saya sebelum mengakhiri materi pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit pantun ya, Factors. Pergi ke pasar membeli ketan. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai program dan konten edukatif dari Fact Indonesia dengan follow sosial media kita, Instagram yaitu fact_konsultansi dan TikTok Fact Indonesia. Saya Adelia selaku moderator pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Fact berikutnya dan selamat sore Factors.